Mega dan grup sangat antusias ya melihat potensi seperti ini, apalagi disupport oleh OJK juga sebagai regulator dan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Safrina, masalah ATMR, masalah kolektibilitas dan sebagainya. Memang menarik, tetapi problemnya adalah ini kan chicken and egg, butuh satu kerjasama antara pembuat mobil dan juga infrastrukturnya. Nah ini saya kira yang menjadi tantangan di kita ke depan, dan saya yakin ini akan accelerate cepat karena pemerintah sendiri dari waktu ke waktu memberikan insentif baik dari sisi diskon harga, subsidi barang, dan juga subsidi untuk infrastruktur. Tinggal sekarang investor-investor inilah yang diharapkan bisa cepat untuk ambil kesempatan mereka melakukan investasi. Ya, seperti pengisian listriknya, kemudian masalah pabrik-pabrik otomotif untuk mempercepat proses pembuatannya. Karena kalau saya lihat banyak sekali teman-teman juga yang mengeluh bahwa mereka mau beli tapi unitnya belum ada. Atau yang lain adalah charging stationnya, ya, yang beberapa teman sudah dapat mobil listrik, mereka juga pikir kalau mau keluar kota ke Bandung mesti pikir di mana chargingnya, ya berapa lama dan lain sebagainya. Jadi challenge-nya ekosistem ya, Bapak. Ekosistem ini yang menurut saya, tapi saya yakin ini akan terpecahkan, ya karena ini seperti orang bilang kalau ada gula ya pasti ada semut lah ya. Ya. Baby steps lah Pak ya. Yes. Jadi karena apalagi didukung oleh perbankan dan saya yakin perbankan juga tertarik dan juga OJK juga mendukung, pemerintah memberikan subsidi. Saya kira ini udah satu signal yang very strong. Very strong ya untuk percepatan kendaraan listrik juga. Baik Pak, sejauh ini secara grup dari Bank Mega sendiri bagaimana tren portofolio kredit khusus untuk kendaraan listrik sejauh ini, mungkin di 2023 ini saja? Menurut saya masih relatif kecil ya, dibandingkan dengan kredit-kredit mobil yang konvensional. Baik. Karena memang penjualan juga masih belum terlalu signifikan. Kedua juga dari sisi peminat ini masih banyak yang wait and see. Ada yang mau beli, ada yang mau tunggu dulu. Ya. Sehingga ini juga membuat akhirnya penjualannya atau penyaluran kredit untuk mobil-mobil listrik ini juga masih tertahan. Baik, dalam hal masih kendaraan listrik, karena kan kita tahu ini sebenarnya adalah program pemerintah yang juga memang begitu digeber, ada begitu banyak juga insentif yang juga memang sudah dititahkan oleh OJK. Strategi dari Bank Mega sendiri untuk pembiayaan kredit kendaraan listrik di tahun ini akan seperti apa untuk mendukung juga strategi pemerintah? Kita sudah mulai membicarakan dengan beberapa multi finance ya, dalam hal pemberian kredit khusus untuk mobil-mobil ini, insentif-insentif apa, ya suku bunganya berapa, kemudian juga program DP seperti apa. Karena ini juga kita harus bantu multi finance, karena multi finance kan basically fundingnya dari bank. Betul. Ya, sehingga kita menyalurkan melalui mereka dan mereka bisa salurkan kepada para end user seperti ini. Jadi kita lagi menyusun ya sambil melihat juga beberapa tadi insentif, berapa nominalnya juga, berapa DP-nya agar supaya nanti ketika barangnya sudah ada, multi finance siap, pembelinya juga happy. Karena kita juga ketahui kalau kendaraan listrik ini inden itu tadi ya Pak ya, masih ada tetap menunggu suplai pasokan. Dan harganya relatif masih lebih mahal ya dibandingkan mobil konvensional. Jadi orang ada yang masih hitung-hitungan lebih untung mana gitu. Jadi memang ya dalam hal kendaraan listrik ini memang cakupannya juga ekosistem ya Pak ya, dari segi harga, segi kesiapan juga, fasilitasnya dan lain-lain. Kalau untuk yang middle high mungkin mereka sudah beli satu dari 4 atau 5 mobil yang lain. Tapi kalau yang baru pertama beli mobil mungkin mereka berpikir 2-3 kali. Menimbang ya dalam manfaatnya juga. Baik Pak Madi, saya akan beralih kembali ke Pak Aris. Pak Aris, ini mengacu sesi diskusi CNBC Indonesia TV dengan Ketua Umum APPI Bapak Suwandi Wiratno, disampaikan bahwa peluang pembiayaan kendaraan listrik bagi industri multifinance ini tak hanya terbatas untuk kendaraan baru saja, Pak Aris. Jadi memang ada juga kemungkinan untuk pembiayaan konversi kendaraan. Meski saat ini pemberian bantuan atau subsidi dari pemerintah baru terbatas bagi sebagian produsen dan juga Bank Himbara, tetapi APPI optimistis dengan prospek kendaraan listrik ke depan. Nah, saat ini APPI, Pak Aris juga sudah mengaku tengah aktif berkomunikasi dan salah satunya terkait pentingnya dukungan industri perasuransian untuk asuransi kendaraan listrik. Dari CIMB Niaga Finance sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kebetulan di CIMB Niaga Finance kita fokusnya hanya ke kendaraan roda 4.
Yang kita pastikan adalah untuk sustainability bisnis juga, salah satunya adalah kendaraan listrik berbasis listrik untuk kendaraan roda 4. Kita tidak menjalankan pembiayaan untuk kendaraan roda 2, Mbak Safrina. Tapi kalau kita lihat potensinya cukup lumayan besar untuk mobil listrik. Kalau kita lihat pertumbuhannya kan sekitar 336% dibandingkan 2021. Dan profil portfolio di CIMB Niaga Finance itu sendiri dari pertumbuhan tahun 2022 ke 2021 ke 2022 sebanyak 17%. Untuk kendaraan listrik sendiri itu tumbuh sekitar 61,7%. Sekarang ini total portfolio kita sudah hampir mendekati 100 miliar. Dan di tahun 2023 walaupun pertumbuhan kredit kita patok di angka hanya 15% saja, untuk kendaraan listrik kita menargetkan bisa meningkat hingga 2 kali lipat di tahun 2023 karena kita melihat demand-nya cukup lumayan besar dan kebetulan sekarang ini masa di mana orang membeli kendaraan listrik itu bukan mobil pertama seperti yang tadi Pak Madi sampaikan. Lihat scorecard-nya juga cukup lumayan baik dan profil nasabahnya sangat baik. NPL untuk kendaraan listrik di CIMB Niaga Finance di bawah 0,5%. Jadi sebenarnya kan prospektif ya Pak ya, dan potensinya juga begitu baik seperti yang juga Anda sampaikan. Akankah dengan adanya potensi yang begitu baik, NPL-nya sehat, juga dari demografi debiturnya juga begitu baik dan begitu prudent, apakah juga nanti ke depannya dalam CIMB Niaga Finance sendiri ada kemungkinan mengubah kebijakan juga tetap merambah ke kendaraan bermotor namun hanya untuk listrik, sembari juga memberikan dukungan dan support untuk pemerintah dalam hal percepatan kendaraan listrik? Ya, fokus kita untuk mensupport program pemerintah untuk mempercepat peralihan moda transportasi terhadap moda transportasi beramah lingkungan itu sangat jelas. Bahwa dari sisi suku bunga pun kita menerapkan 100 basis point lebih rendah untuk nasabah yang mengambil pembiayaan untuk kendaraan listrik. Jadi memang kita ingin memfokuskan, bahkan ingin memberikan motivasi ke semua teman-teman di industri bahwa ikut untuk mempercepat peralihan moda transportasi terhadap kendaraan listrik. Kita memastikan di Sinaf sendiri marginnya kita akan kompres untuk kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik dan kita akan compensate dengan penurunan dari sisi cost of credit begitu.